Sahabat-sahabatku semua, pecinta audio pro Indonesia, khususnya untuk kelas D lover, jumpa kembali bersama saya di Serabutan Channel. Kali ini saya memiliki sebuah power amplifier. Ini merupakan garapan saya kemarin yang saya posting di Facebook ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah rampung, sudah tinggal uji ulang untuk yang terakhir kalinya sebelum dikirim ke pemesannya seperti itu. Namun pada akhir-akhir pengecekan saya mengalami atau menemukan kendala adanya sedikit permasalahan pada bagian frekuensi PWM-nya seperti itu. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa power amplifier ini untuk spesifikasinya saya main di frekuensi PWM rendah ya, sekitar 225 kHz dengan LPF sebesar 50 microhenry dan kapasitor LPF untuk kapasitor LPF yang bagian kanan kiri saya menggunakan 680 nano dan kap LPF yang tengah saya menggunakan 470 nano seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa power ini sebenarnya sudah oke ya, sudah normal. Namun saat saya cek terakhir kalinya, saya menemukan kejanggalan atau permasalahan di bagian frekuensi PWM-nya yang mengalami osilasi, sepertinya osilasi ya, karena setelah saya cek lihat di osiloskop nampak jika saya melepas beban speakernya maka frekuensi PWM-nya menjadi kacau, terjadi getaran yang tidak terkontrol, yang mana itu memicu DC offset yang tidak stabil. Nah, seperti ini. Mungkin akan langsung saya coba ya teman-teman, biar teman-teman bisa melihat bersama-sama. Jadi jika saya hubungkan dengan PSU ya, seperti ini. Nah, untuk OCP-nya sendiri dan DCP-nya memang saya bikin delay agak lama ya, sekitar 8 detik. Ini untuk menunggu tegangan op-amp di bagian depan ini menjadi stabil dulu ya, karena tegangan op-amp itu biasanya saat terhubung dengan PSU tidak langsung dia stabil di 12 volt tapi secara bertahap seperti itu. Jadi jika tegangan op-amp sudah stabil maka saya setting untuk OCP dan DCP dia on seperti itu. Nah, dan nampak terlihat ya teman-teman pada osiloskop seperti ini, bentuk gelombangnya bagus ya. Bentar. Nah, jika saya coba nyalakan menggunakan input ya, nah seperti itu, artinya seakan-akan tidak ada masalah ya, seakan-akan tidak ada masalah. Namun masalah akan terjadi jika saya melepas speakernya. Mungkin saya akan coba ukur dulu ya untuk tegangan DC offsetnya. Nah, untuk tegangan DC offsetnya dia sekitar 9 mV ya. Artinya ini merupakan hal yang sudah normal saya kira. Untuk DC offset di bawah 20 mV itu harusnya normal. Apalagi kita bisa menekannya sampai 0 volt. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa permasalahan akan terjadi jika saya lepas speaker atau bebannya. Nah, seperti ini. Dan kita coba akan melihat bentuk dari sebentar.
Nah, seperti ini teman-teman untuk bentuk gelombangnya. Ini posisi speaker atau beban sudah terlepas ya, satu. Nah, kemudian saya masukkan input kembali. Nah, dan volume saya tutup kembali teman-teman. Nampak pada osiloskop terlihat bentuk gelombang PWM-nya menjadi kacau seperti ini. Dia bergetar tanpa bisa dikontrol ya. Dan jika saya hubungkan kembali seperti ini speakernya, nah dia menjadi normal. Harusnya menggunakan beban atau tidak menggunakan beban itu tidak akan merubah bentuk gelombang PWM-nya. Gelombang PWM itu harus tetap stabil, tidak boleh rusak. Karena jika gelombang PWM-nya sudah terlihat kacau, pastinya itu akan menjadi masalah seperti itu. Nah, kita coba ulangi kembali. Sebentar. Nah, sekarang saya akan coba lepas. Meskipun tanpa input, tadi ini jika sudah agak lama dia akan menjadi rusak juga bentuk gelombang PWM-nya. Jadi ya coba aja kasih input ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah masuk input dan volume ditutup, PWM dia tidak kembali normal, artinya dia menjadi cacat. Nah, pada posisi ini jika saya ukur DCU-nya, yang mana pada normalnya tadi dia terukur sekitar berapa volt ya, 9 volt ya. Nah, pada posisi ini DCU menjadi 82 mV, dan ini saya rasa besar ya teman-teman. Artinya jika kondisi power ada dalam mode seperti ini, dikhawatirkan itu akan menjadi rusak. Nah, seperti ini. Maka jika saya pasangi speaker beban kembali, dia menjadi normal. Nah, seperti itu. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang terjadi sehingga menyebabkan power menjadi seperti ini? Jika menggunakan beban speaker yang normal, tetapi jika kita melepas beban speaker, maka frekuensi PWM menjadi kacau. Sepertinya terjadi osilasi seperti itu. Nah, di sini kemungkinannya karena saya mungkin menurunkan speed PWM yang cukup rendah ya, sekitar 225 kHz. Padahal untuk LPF-nya sendiri sudah saya setting untuk mengimbangi atau menyesuaikan dengan besar PWM-nya, speednya, yaitu saya menggunakan LPF 50 microhenry, dan kapasitor sudah saya naikkan ya menjadi 680 NF untuk speaker ke ground, dan 470 NF antara speaker positif dan negatifnya. Nah, ternyata hal seperti ini diakibatkan oleh penggunaan C snubber yang kurang besar. Ini C snubbernya saya menggunakan 100 NF, dan R snubbernya masih menggunakan 10 ohm. Jadi akan kita coba untuk menambahkan C snubber ya. Pertama saya akan coba tempelkan saja C snubber. Untuk menambahkannya saya menggunakan 220 NF ya, seperti ini.
karena dikhawatirkan memang adanya lonjakan induksi PWM, entah itu bersumber dari apa, saya juga tidak mengerti. Namun akan saya coba untuk memasang C snubbernya secara paralel. Atau mungkin kita coba aja dulu ya, kita coba bikin untuk PWM-nya seperti yang tadi, menjadi cacat. Kemudian saya akan menempelkan C snubbernya dari atas, sehingga kita bisa melihat perbedaan antara menggunakan C snubber yang standar 100 NF dengan penambahan kapasitor snubber sebesar 220 NF. Nah, kita coba lepas kembali. Kita masukkan input. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah menjadi kacau ya untuk PWM-nya. Dan saya sekarang akan coba nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, frekuensi PWM menjadi normal kembali, tidak terjadi osilasi seperti ini. Jadi sekarang bisa kita ambil kesimpulan bahwa RC snubber itu ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan speed PWM pada kelas D amplifier. Dan ini saya kira berlaku kepada semua jenis varian kelas D amplifier yang beredar di pasaran. Seperti itu. Jadi saya jika teman-teman mengalami hal serupa, dimana jika di saat terpasang beban speaker DCU normal seperti itu ya, DCU normal, namun setelah kita lepas speaker ternyata DCU menjadi liar. Jadi bisa coba saja cara-cara seperti ini ya. Kita cek pada bagian RC snubbernya. Dengan cara paling mudah kita menambahkan atau memasang C snubber yang lebih besar. Ya, sekitar 220 NF saya kira dengan resistor 10 ohm seperti itu. Atau mungkin 6,8 ohm bisa ya teman-teman, untuk menekan adanya induksi dari PWM tersebut. Jadi sekarang saya akan coba untuk melepas PCB power dari pendingin dan akan saya ganti menjadi 220 NF. Nah, sekarang untuk kapasitor snubbernya sudah saya ganti 220 NF ya, seperti ini, dimana asalnya saya menggunakan 100 NF. Nah, power sudah terpasang PSU, sudah terpasang bias, artinya dia sudah on. Bentuk gelombangnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan input. Saya tidak bisa memutar terlalu keras ya, karena ini situasinya sudah malam. Nah, sekarang kita akan coba kembali untuk melepas. Bentar. Seperti ini. Nah, kita coba akan mengukur DC offsetnya.
Nah, seperti ini. Nah, kita sekarang akan coba untuk melepas beban speakernya. Kemudian kita coba lihat. Nah, sekarang sudah tidak terlihat adanya gangguan osilasi. Ini jika saya pasang ya putar volume ya, karena sudah ada input masuk seperti itu. Dan jika saya tutup, frekuensi PWM-nya dia normal ya, termasuk DC offsetnya. Sebentar. Nah, seperti ini. Sekarang saat kita tutup volume, DC offsetnya kembali turun menjadi normal. Dimana tadi sebelum saya mengganti snubbernya, C snubbernya, jika sudah terjadi input masuk, volume dibuka, maka seketika itu pula frekuensi PWM-nya menjadi kacau dan terdeteksi di sini untuk DC offsetnya menjadi juga tidak stabil. Dan sekarang ini sudah normal ya teman-teman, saya kira. Ini tanpa beban speaker. Nah, seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti ini harusnya untuk air snubber ataupun resistor dumenya dia tidak akan panas ya, mungkin ya hanya hangat saja seperti itu. Jadi ini kemungkinan juga bisa menjawab keluhan teman-teman yang mana jika power kelas D itu tanpa menggunakan speaker, ada yang mengatakan bahwa dia menjadi rusak. Harusnya kelas D amplifier yang normal itu tidak seperti itu. Harusnya kelas D amplifier itu sama dengan power amplifier yang lainnya, meskipun atau tanpa beban speaker dia tidak akan rusak. Entah kalau mungkin memang terjadi cacat pada powernya, memang bisa saja terjadi tanpa beban speaker kelas D itu akan menjadi rusak. Oleh karena itu kita harus selalu untuk belajar ya teman-teman. Kita di sini saling berbagi. Kita di sini diskusi ya teman-teman. Apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, pastinya akan saya tularkan kepada teman-teman semua, utamanya kepada para pemula. Seperti itu. Jadi ini saya kira sudah normal ya teman-teman, bahwasanya C atau RC snubber itu sangat penting sekali dalam menjaga kestabilan power amplifier kelas D, utamanya dalam pembentukan frekuensi PWM yang stabil. Kesimpulannya, RC snubber yang tidak sesuai dengan speed PWM itu akan menjadi masalah. Dan mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki osiloskop tetapi memiliki gejala-gejala seperti di video ini, saat tidak menggunakan speaker DCO menjadi tidak stabil, meskipun volume sudah ditutup dia tidak stabil menjadi tinggi, dimana awalnya normal kemudian jadi tidak stabil. Ya mungkin kemungkinan besar mungkin karena frekuensinya terlalu rendah, terus tidak dibarengi dengan penyesuaian induktansi LPF-nya dan juga kapasitor LPF-nya, termasuk kapasitor snubbernya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru gabung,
silakan untuk memberikan dukungannya kepada channel ini sehingga channel ini ke depan tetap bersemangat dan selalu mengupdate video-video terbaru. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini sudah normal dan siap dirapikan seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih.